welcome back to Pas Ngopi KSPM GP UPR episode 3. Bersama aku Aulia Presiza yang kemarin nemenin kamu nih di episode pertama. Kalian masih pada ingat gak sih? Kalau kalian udah pada lupa, it's okay. Aku bakal kenalin diri lagi. Nama aku Aulia Presiza. Kalian bisa manggil aku Aulia. Nah, pada kali ini aku bakal bawain topik yang asik banget buat kalian semua. Apalagi kalian yang masih bingung nih, masih belum pernah coba investasi itu gimana, atau kalian nih para investor muda nih ya, para investor pemula kayak aku juga nih. Jadi topik kita kali ini adalah berinvestasi di dunia pasar modal. Wah, asik banget gak tuh? Oke, lanjut. Nah, kalian pada tahu gak sih kenapa aku bawain topik ini? Jadi itu generasi sekarang nih ya, generasi milenial, generasi Gen Z lah ya kalau orang bilang tuh ya. Banyak anak muda yang sudah mulai berinvestasi. Bahkan menurut salah satu website nih ya, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 14 April 2022 ini sudah sebanyak 60,18% para investor yang berumur di bawah 30 tahun. Nah, kalian termasuk ke dalamnya nggak sih? Kalau kalian masih belum termasuk dalamnya, ayo duluan join, karena pada saat ini investasi itu salah satu hal yang penting. Oke? Nah, buat kalian semua nih yang masih belum termasuk dari 60% itu tadi, atau termasuk dan juga masih pemula nih, masih awam lah istilahnya, kalian wajib banget dengerin podcast ini. Oke, kita balik ke topik. Jadi dalam pasar modal itu memiliki beberapa instrumen yang wajib banget kalian tahu. Oke, yang pertama itu ada saham. Nah, kalian ini pasti udah sering banget kan dengan kata saham, entah di TikTok, entah di manapun media sosial yang kalian punya, pasti sering banget dengan kata saham. Tapi kalian tahu nggak sih saham itu apa? Jadi buat kalian yang belum paham nih apa itu saham, aku bakal ngasih tahu kalian di sini. Oke, jadi saham itu adalah bukti kepemilikan akan sebuah kooperatif atau sebuah bisnis. Dan saham itu merupakan salah satu instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek tergantung tujuan investasinya. Nah, kalian udah paham belum dari penjelasan singkat tadi? Kalau kalian masih belum paham, coba komen di bawah atau bisa DM IG kami, oke? Oke, lanjut ya. Berinvestasi di saham itu artinya kamu menanamkan sejumlah modal ke dalam perusahaan atau bisnis yang akan memberikan kamu bagian kepemilikan dari bisnis tersebut sesuai dengan besaran modal yang kamu tanamkan. Nah, itu tuh sedikit penjelasan dari saham. Udah paham belum? Kalau belum, ayo komen di bawah, oke? Lanjut nih, ke instrumen yang kedua, ada obligasi. Nah, obligasi ini kayaknya agak sedikit kurang familiar ya di telinga kita. Jadi aku bakal kasih tahu kalian semua apa sih itu obligasi. Oke. Obligasi itu adalah surat perjanjian utang antara emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor yang akan meminjamkan dana. Dan dalam obligasi itu, emiten memberikan investor keuntungan berupa bunga obligasi atau disebut kupon yang akan dibayarkan pada akhir periode pinjaman yang telah kalian sepakati. Nah, itu tuh sedikit penjelasan tentang obligasi. Lanjut ya, kita yang ketiga nih, reksadana. Aduh, reksadana ini udah sering banget ya kita dengar kayak iklan sesuatu gitu kan, apalagi di TikTok atau media sosial kalian punya ya, pastinya ini udah sering banget kita dengar reksadana. Tapi kalian tuh udah tahu belum sih apa itu reksadana? Nah, buat kalian yang belum tahu nih, aku bakal ngasih tahu kamu. Jadi reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi yang cocok banget digunakan oleh investor pemula. Tuh, buat kalian para pemula nih, ini nih reksadana ini cocok banget buat kamu semua. Apalagi yang masih belum berinvestasi, masih takut-takut gitulah istilahnya. Reksadana nih cocok banget. Kenapa tuh? Kenapa nih reksadana cocok banget nih? Alasannya itu karena reksadana itu mempunyai resiko yang kecil banget, minim lah istilahnya, sehingga bisa menjadikan pilihan untuk kamu dengan pengalaman investasi yang terbatas. Jadi nggak perlu takut nih, karena ya gimana pun resikonya kecil, resikonya minim lah intinya. Nah, dalam reksadana ini uang kamu ini bakal dikelola oleh seorang manajer investasi profesional yang sudah memiliki izin untuk mengelola dana investor ke dalam berbagai instrumen investasi yang menguntungkan. Jadi ya, sekali lagi nih, kamu nggak perlu takut buat mencoba investasi. Kamu nggak perlu takut lah ini ya, karena pertama, reksadana ini punya resiko yang minim sekali. Reksadana ini, uang kamu ini bakal dikelola oleh seorang manajer yang expert lah di bidangnya, yang ahli lah intinya, punya surat izin pula. Jadi intinya kamu gak perlu takut guys, oke?
lanjut nih. Nah, karena hal tersebut ini nih sangat memudahkan nih para investor pemula kayak kita nih ya, investor pemula nih ya, dengan kemampuan dan waktu terbatas. Apalagi kamu yang sibuk nih ya, urusan ini urusan itu, apalagi ya kita yang mahasiswa ya, banyak kerjaan kuliah ini macam, jadi ya kalian nggak perlu takut nih, oke? Dan untuk mengelola sendiri investasi kita, dan manajer ini akan memasukkan dana kita yang telah dihimpun dalam berbagai investasi pasar modal seperti saham dan obligasi. Jadi buat kalian semua para pemula nggak perlu takut, nggak perlu bingung. Aduh, mau masukin ke saham, mau masukin ke obligasi, aduh yang mana ya? Udah pilih reksadana aja, gampang gitu ya. Oke, lanjut ke instrumen selanjutnya. Di sini ada ETF. Aduh, apa nih Kak ETF? Kita nih orang awam nih nggak familiar. Apa yang ETF? Oke, jadi ETF itu ada exchange trade. Aduh, apalagi nih Kak, bahasa Inggris, gak ngerti bahasa Inggris Kak. Aduh, sama kita juga ngerti bahasa Inggris guys. Tapi oke lah, di sini aku bakal dijelasin sedikit terkait ETF. Jadi ETF itu adalah semacam reksadana. Sederhananya saudaranya reksadana lah guys, oke. Jadi yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi seperti reksadana pada umumnya. Dan sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di exchange atau bursa efek. Nah, udah paham belum terkait ETF? Kalau masih belum paham, gampang aja, tinggal kalian komentar di bawah atau DM ke IG kita, oke? Oke, lanjut. Di sini ada derivatif. Aduh, apalagi nih Kak, tadi ETF, sekarang derivatif. Aduh, kita nih nggak tahu lah ya, kita nggak familiar lah intinya. Oke, jadi derivatif ini adalah instrumen yang terakhir, yakni adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Dan aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Oke, dari itu tadi ada 5 terkait instrumen dari pasar modal. Kalian kalau masih belum paham, tenang aja, kalian bisa komentar di bawah, oke? Lanjut. Nah, tadi udah instrumen, terus di sini aku bakal sedikit share tips-tips kecil buat kalian semua para investor muda, investor pemula lah ya. Dia sama saya juga investor pemula. Oke, di sini ada tips yang pertama, yakni kamu nih harus tahu dulu tujuan investasi kamu secara spesifik. Jadi kamu tuh harus tahu nih, kamu nih investasi buat apa sih? Buat misalkan contohnya kamu investasi buat beli rumah atau beli kendaraan impian kamu lah ya. Ini ya kamu harus tahu dulu nih, investasi kamu ini tujuannya buat apa. Nah, selanjutnya kamu harus tahu nih, investasi kamu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, dan juga kamu juga perlu tahu profil resiko kamu. Dan apakah kamu nih orangnya tipikal barbar atau main aman aja gitu. Jadi kamu nih, kalau saran aku nih ya, tips dari aku nih ya, buat kalian semua yang masih pemula-pemula gitu, kita harus cari yang minim resiko aja. Jadi kalian gak perlu takut uang kamu bakal kamu takut uang kamu hilang atau apapun. Jadi untuk sedikit tips buat kamu ya, para investor pemula. Jadi kamu, kalau misalkan kamu mau yang aman aja nih, biar gak takut uang kamu hilang segala macam, jadi pilih reksadana aja. Karena apa? Di situ nanti bakal ada orang yang expert yang bakal mengelola uang kamu. Jadi kamu gak perlu takut, oke? Oke, lanjut tips yang kedua. Jadi kamu harus pahami juga di tempat investasi kamu tuh seperti apa, kayak seperti tahu produk apa aja yang dijual sama perusahaan itu, terus juga prospek pertumbuhannya gimana, kualitas manajemennya gimana, dan kinerja industri perusahaan tersebut. Gak mungkin kan, misalkan kamu menanam saham di perusahaan A nih, tapi kamu nggak tahu apa-apa nih terkait perusahaan A, asal aja, nggak boleh gitu, oke? Jadi contohnya gini, misalkan kamu nanam di saham A, di perusahaan A, nggak mungkin kan kamu nggak tahu apa-apa di perusahaan itu. Masa iya kamu bisa anggapannya buta map lah ya. Jadi intinya kamu harus tahu terkait perusahaan kamu atau perusahaan di mana kamu itu menanam saham, oke? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lakukan investasi secara bertahap, yaitu dengan mulai rajin memilih instrumen investasi yang kalian pilih, dan kalian juga perlu memikirkan strategi dan kesempatan jangka panjangnya. Jadi intinya kamu harus juga tahu nih strategi apa aja nih yang kamu perluin buat investasi kamu. Kayak misalkan kamu belajar, entah itu formal atau non formal, ikut webinar ini itu, biar apa? Biar kamu makin paham terkait investasi kamu. Jadi investasi kamu bakal berkembang guys, oke? Nah, tips yang keempatnya ada diversifikasi investasi. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, berdasarkan Bang Red, pembelian yang bertahap pada poin yang ketiga tadi itu memberikan peluang bagi kalian untuk mengamati harga saham di sektor lain. Jadi kalian gak hanya menempatkan di satu sektor saham aja. Dan
Dan bagi kalian yang nggak tahu, inilah yang dinamakan diversifikasi investasi. Agak susah ya nyebutnya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian misalkan belajar kalian bisa, oke? Dan lanjut poin yang kelima nih. Kalian juga harus mengamati pergerakan harga nih guys, mau itu saham, reksadana, atau obligasi atau semacamnya. Nah kalian harus banget pantau pergerakan harga, apalagi kalau kalian sudah memilih berinvestasi pada saham yang harganya sangat fluktuatif. Aduh, apa itu Kak fluktuatif? Saya ini orang awam nih nggak tahu apa itu fluktuatif. Jadi fluktuatif itu adalah mudah berubah intinya. Kalian juga harus teliti, kalian juga harus cermat memperhatikan pergerakan harga itu, oke? Nah, dan yang terakhir nih, kalian harus memulai investasi dari sekarang, oke? Kapan lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang guys? Apalagi kita anggapannya milenial ya guys ya, Gen Z lah ya kalau orang-orang bilang tuh ya. Jadi kapan lagi sih kalau nggak dari sekarang? Jadi waktu itu akan terus berjalan, umur kita juga akan terus bertambah, dan pastinya kita nggak mau kan kalau kita tuh sampai tua bakal bekerja terus. Jadi inilah waktunya kita memulai supaya uang itu yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja untuk uang, oke? Dan mendingan kalian investasi sejak dini, karena investasi ini mungkin bakal membantu kalian banget di hari tua nanti. Kayak yang aku bilang tadi, nggak mungkin kan kita kerja sampai tua nanti. Kapan kita bisa istilahnya istirahat gitu ya, menikmati hari tua kita gitu ya guys ya. Jadi alangkah baiknya kamu mulai investasi dari sekarang, dan pastinya kamu dapat banyak pengetahuan dari investasi. Oke, ini mungkin kayaknya bakal jadi tips yang terakhir nih. Semoga podcast kali ini bakal bermanfaat ya buat kalian semua. Mungkin nggak banyak yang dengerin, tapi aku harap ini bakal bermanfaat bagi kamu yang dengerin. Pasti bermanfaat ya kan? Iya kan? Masa enggak? Oke. Jadi intinya belajar dan belajar. Oke, jangan malas buat belajar. Sebenarnya saya juga malas sih buat belajar, tapi kalau kita nggak mulai belajar dari sekarang, kapan lagi coba, ya kan? Dan juga nih, saat berinvestasi, cobalah untuk mencari komunitas atau mentor yang bisa membimbingmu. Jadi kamu anggapannya nggak buta map lah ya. Jadi kalau misalkan kalian punya teman atau siapa, kakak atau siapa yang anggapannya tahu lah ya terkait investasi, kalian bisa belajar dari mereka, kalian bisa minta tolong, kalian bisa tanya sama mereka. Jadi supaya karena kita tidak menanamkan uang secara pasif, sehingga insting bisnis dan pasar investormu pemula perlu sedikit biasa. Jadi mereka bisa ngasah nih pengetahuan kita juga bisa belajar dari mereka. Karena itu ya, investasi itu seperti berenang guys, karena kalau gak ada guru yang bimbing, kita bakal tenggelam dan tidak ada yang menolong, oke? Kalau misalkan kita tenggelam, mati dong guys, dia enggak, ya kan? Jadi kita perlu orang yang membimbing kita gitu. Dan dengan begitu penting bagi semua investor, apalagi investor pemula, untuk mempelajari jenis-jenis investasi yang akan dijalankan. Mulailah dari mempelajari syarat, terus ada ketentuan, terus biaya, aturan main, mekanisme keuntungan dan resikonya. Pastinya itu perlu banget kita pelajari ya, dan jangan asal-asalan. Ini uang bukan daun, oke? Karena nanam uang itu hanya dari, jangan nanam uang itu dari gosip atau isu-isu. Intinya konsultasi lah dengan yang ahli, intinya yang tahu, yang paham, minta mereka untuk bimbing kalian. Oke? Kita sudah sampai di akhir video guys. Sebagai penutup aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian ini semua yang setia nonton dari episode pertama, episode kedua sampai ini episode ketiga. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, buat kalian yang belum paham nih, sekali lagi kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau bisa DM kita ke SPM GBUP Universitas Parahyangan. Oke, jangan lupa share juga pacar, teman, atau siapapun itu, keluarga ya kalau boleh, supaya mereka juga tahu terkait investasi ini. Dan juga subscribe channel GBUPR sama nyalain loncengnya guys ya, buat kalian, supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja. Saya Aulia, jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa.